Baru saja menandatangani surat cerai, keluarga mantan suamiku sudah tak sabar berbondong-bondong untuk pindah ke villa seharga 60 miliar rupiah milikku. Namun, begitu pintu dibuka, seluruh keluarga itu langsung terpaku di tempat. Bram, mantan suamiku, dengan angkuh melemparkan surat cerai ke wajahku, yakin sepenuhnya bahwa ia bisa menendang istrinya ke jalanan demi memboyong seluruh keluarganya menikmati kemewahan di villa megah itu. Tapi ia dan ibunya tidak pernah menyangka bahwa yang menanti mereka di balik gerbang mewah sore ini bukanlah hamparan sutra dan permadani, melainkan sebuah jebakan yang memalukan dan menyakitkan hingga ke tulang sumsum, yang kurancang dengan tanganku sendiri. Terik matahari Jakarta pukul 3 sore memanaskan aspal jalan, menyemburkan hawa panas yang menyesakkan hingga seolah meremas paru-paru. Namun, saat melangkahkan kaki keluar dari lobi pengadilan negeri, aku justru merasakan setiap embusan angin begitu sejuk di mataku. Surat keputusan cerai kini tersimpan rapi di dalam tas kulit buayaku. 5 tahun masa mudaku yang terkuras dan terinjak-injak di bawah tatapan merendahkan keluarga Hartono akhirnya berakhir dengan satu goresan tinta merah. Suara sepatu kulit yang menghantam undakan di belakangku memotong lamunanku. "Wah, langkahmu ringan sekali ya," sindir mantan suamiku. Suara yang kental dengan nada kemenangan itu terdengar jelas. Aku bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu itu adalah Bram. Pria itu, mantan suamiku, dengan pakaian necis dan rambut klimis, sedang merangkul pinggang Sally. Perempuan simpanannya yang 5 tahun lebih muda dariku, mengenakan gaun belahan tinggi yang memamerkan setiap lekuk tubuhnya yang dibuat-buat. Di belakang mereka, Ibu Ratmi, ibu mertua yang pernah menghukumku berlutut di atas kerikil tajam karena telat memasak, berjalan tertatih dengan tongkat, mulut keriputnya tersenyum lebar hingga memperlihatkan gusinya yang ompong. Adik laki-lakinya yang pengangguran, Tony, bersiul penuh kemenangan. Sally dengan sengaja membusungkan perutnya yang baru sedikit membuncit, menempelkan dadanya ke lengan Bram, suaranya yang melengking memecah keheningan. "Mbak Ayu, sebaiknya Mbak pesan taksi online saja ya, cari kos-kosan sementara. Sebentar lagi truk datang untuk mengangkut barang-barang murahan Mbak keluar dari villa." Kasihan, ya. Perempuan tidak bisa memberi keturunan, mau punya rumah mewah dan mobil pun akhirnya harus diserahkan ke orang lain. Ibu Ratmi menimpali, menepuk pahanya keras-keras sambil mengangkat dagu ke arahku, tatapannya seolah ingin menembus kacamata hitam yang kupakai. "Diserahkan bagaimana? Villa di Pondok Indah yang harganya 60 miliar itu hasil jerih payah Bram, anakku, hanya karena kau, rubah betina licik, menggunakan tipu muslihat murahan, nama villa itu jadi atas namamu. Sekarang Tuhan Maha melihat, rumah itu kembali ke anakku. Mulai sekarang, Sally yang akan menjadi nyonya besar di sana. Kau, cepat enyah dari hadapanku." Aku diam, mundur setengah langkah untuk menghindari aroma parfum murahan yang menusuk hidung dari tubuh Sally. Sorot mataku datar seperti permukaan danau yang mati. Aku menatap pria yang pernah berbagi ranjang denganku, pria yang telah kubantu membangkitkan perusahaannya, yang diambang bangkrut dengan uang warisan keluargaku, mengubahnya dari seorang gembel menjadi direktur utama, Bramantyo Hartono. Bram menyeringai, melangkah maju, dan merendahkan suaranya agar hanya kami berdua yang bisa mendengar. "Ayu, kau kalah. Surat pengalihan aset yang kau tanda tangani bulan lalu saat mabuk, sudah aku sahkan secara hukum lewat pengacaraku. Villa 60 miliar itu, seluruh perusahaan, sekarang menjadi milikku. Terima kasih sudah menjadi batu loncatanku, sekarang, kembalilah ke kandang babimu." Aku tidak marah, tidak berteriak. Aku hanya dengan tenang melepas kacamata hitamku, mengangkat alisku, dan menatap Bram dengan sebelah mata. Sudut bibirku sedikit melengkung membentuk senyuman aneh. "Bram," suaraku dingin dan setajam silet. "Kau tahu apa hak istimewa orang bodoh? Mereka selalu berpikir diri mereka pintar, sampai satu langkah salah membawa mereka masuk liang lahat. Nikmatilah villa itu, semoga seluruh keluargamu bisa hidup melewati malam ini." Setelah berkata begitu, aku tak peduli lagi dengan ekspresi kaku yang membeku di wajahnya. Aku berbalik dan melangkah lurus menuju sebuah Mercedes-Benz hitam yang mesinnya sudah menyala menungguku. Dari kaca spion, aku melihat Bram dengan marah menendang tempat sampah di pinggir jalan. Ibu Ratmi melompat-lompat sambil mengumpat. Mereka pikir aku hanya menggertak untuk menyelamatkan sisa harga diriku. Bagaimana mungkin mereka tahu? Selama seminggu terakhir, aku begadang semalaman untuk merajut sebuah jaring kematian yang begitu halus dan tak kasat mata, hingga sang mangsa dengan sukarela masuk ke dalamnya, sambil berpikir mereka baru saja memenangkan lotre. Perceraian ini hanyalah formalitas di pengadilan. Hukuman yang sesungguhnya akan aku laksanakan dengan tanganku sendiri. Tepat pukul 5 sore, 2 mobil Range Rover mengkilap berhenti mendadak di depan gerbang tembaga megah villa nomor 18 di kawasan Pondok Indah. Bram turun dari mobil, merentangkan kedua tangannya dan menarik napas dalam-dalam seperti seorang raja yang menikmati udara di kerajaannya. Villa berarsitektur Eropa, dengan dinding putih bersih, dipenuhi oleh rambatan mawar Prancis. Ibu Ratmi tergopoh-gopoh turun, meraba-raba segalanya,
dari gagang pintu berlapis emas hingga setiap pilar marmer. Ya Tuhan, sampai mati pun aku tak pernah menyangka bisa menjadi ratu seperti ini. Tony, mana Tony? Cepat buka pintunya. Tony bergegas mengambil seikat kunci baru yang diberikan Bram, dan memasukkannya ke lubang kunci. Klik, pintu kayu ek raksasa itu terbuka lebar, dan pemandangan di dalamnya membuat seluruh keluarga itu terperangah. Berbeda dari bayangan Bram bahwa aku akan marah-marah, merusak barang, atau mengangkut semua perabotan, isi villa itu justru luar biasa mewah. Lampu gantung kristal berkilauan menerangi lantai marmer yang tak berdebu sedikit pun. Satu set sofa kulit impor dari Italia berwarna krem masih utuh. Di atas meja makan besar, lilin aromaterapi menyala berkelip-kelip, serangkaian bunga segar, dan beberapa botol anggur merah mahal sudah dibuka, disertai setumpuk kartu kredit Black Card VIP yang diletakkan di atas nampan perak. Sally menjerit kegirangan, melempar sepatunya, dan berlari tanpa alas kaki di atas karpet bulu domba. Ya ampun, Mas Bram, apa Mbak Ayu sebodoh itu sampai meninggalkan semua ini? Lihat botol-botol anggur ini, semuanya ratusan juta per botol. Bram tertawa terbahak-bahak, kesombongannya menutupi sisa logika di otaknya. Namanya juga perempuan, sayang. Dia takut aku tuntut balik atas penipuan. Jadi dia menurut saja pergi dan meninggalkan semua barang ini sebagai penebus kesalahan. Malam ini, aku akan adakan pesta. Aku undang semua rekan bisnis, undang juga semua teman-teman sosialitamu ke sini. Aku harus membuat seluruh Jakarta tahu bahwa Bramantio Hartono adalah pemilik sejati tempat ini. Ibu Ratmi sudah buru-buru berlari ke lantai atas, berteriak-teriak memilih kamar. Kamar tidur utama yang paling besar dengan pemandangan ke kolam renang itu punya ibu, ya? Ibu harus tidur di kasur empuk punya si Ayu itu biar sakit pinggang ibu sembuh. Kali ini, para tetangga di kampung pasti melotot melihat Ibu Ratmi. Malam itu, villa 60 miliar itu bersinar terang seperti berlian di tengah kegelapan malam Pondok Indah. Musik EDM menghentak keras. Lebih dari 50 tamu berpakaian mewah, dengan gelas sampahnya di tangan, tertawa dan berbincang riang. Bram, mengenakan setelan jas putih, satu tangan merangkul pinggang Sally, tangan yang lain memegang gelas wine, berjalan kemanapun dan menerima sanjungan. Ia mabuk oleh anggur, mabuk oleh kemewahan semu yang selama ini ia dambakan. Bersulang untuk rumah baru, dan untuk kelahiran kembali Bramantio Hartono, teriaknya di tengah riuh tepuk tangan. Jam bandul besar di sudut ruang tamu berdentang pelan, tepat pukul 12 malam. Tepat saat Bram hendak menempelkan gelas wine ke bibirnya, sebuah suara memekakan telinga merobek keheningan malam. Brake. Pintu kayu ek raksasa itu ditendang hingga terlepas dari engsel bajanya. Potongan-potongan kayu beterbangan hingga mengenai sofa. Musik sontak mati, suara tawa dan obrolan terputus seolah disabet oleh pedang tak terlihat. Seluruh tamu elit di ruang tamu itu ternganga, gemetar, dan mundur ke kedua sisi ruangan. Dari kegelapan malam, puluhan sosok pria berjas hitam dengan tato di sekujur tubuh melangkah masuk, tangan mereka menggenggam pipa besi yang berkilauan dingin. Aura membunuh yang kental langsung mengalahkan aroma parfum mahal. Di barisan paling depan adalah seorang pria botak dengan bekas luka panjang dari sudut mata hingga ke dagu, mulutnya mengisap cerutu yang menyala. Ia menginjakkan sepatu botnya ke karpet bulu domba putih bersih, lalu meludah ke lantai marmer yang mengkilap. Bram berjalan terhuyung-huyung ke depan, suaranya tercekat, tapi berusaha terdengar berwibawa. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Satpam mana? Kalian tahu ini rumah siapa berani-beraninya merusak? Pria botak itu mengisap cerutunya dalam-dalam, mengembuskan asap tepat ke wajah Bram, lalu merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dengan stempel merah dan melemparkannya tepat ke wajah mantan suamiku. Rumahmu? Pria itu menggeram. Suaranya serak seperti gesekan logam. Buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Kau, Bramantio Hartono, telah menandatangani surat pengalihan seluruh badan hukum perusahaan dan aset terkait. Selamat. Saat ini, kau adalah debitur sah dari grup keuangan Naga Hitam. Villa 60 miliar ini adalah aset yang telah diagunkan untuk pinjamanmu sebesar 100 miliar rupiah. Bram memungut dokumen itu, matanya melotot, pupilnya menyusut seolah akan mati mendadak. Memang benar tanda tangannya, benar stempel perusahaannya. Tapi utang 100 miliar ini dari mana? Kepalanya berputar, otaknya serasa dihantam palu godam berkali-kali. Tidak mungkin. Ini kan surat pengalihan rumah. Bram tergagap, kedua kakinya gemetar. Pria dengan bekas luka itu menyeringai. Mantan istrimu, Ayu, mengirimkan salam. Katanya pesta sampahnya sudah selesai, sekarang waktunya tutup pintu dan mulai menagih utang. Seketika, puluhan preman itu serentak membanting pintu utama hingga tertutup rapat. Suara gerendel kunci yang ditarik terdengar dingin, mengurung seluruh keluarga Bram dan teman-teman palsunya di dalam sangkar kaca tanpa jalan keluar. Di seluruh ruangan, para wanita mulai berteriak histeris. Kepanikan meledak seperti api disiram bensin.
Lebih dari 50 tamu mewah, orang-orang yang semenit lalu masih mengangkat gelas memuji Bram sebagai Raja Pondok Indah, kini saling dorong dan injak untuk lari ke sudut-sudut ruangan. Suara gelas kristal pecah berderai, anggur merah tumpah ke lantai marmer, warnanya semerah darah segar. Pria berkepala botak itu mengangkat tangannya. Seketika anak buahnya membentuk barisan, memblokir semua jalan keluar. Cahaya lampu gantung mewah menyoroti tato-tato sangar dan pipa-pipa besi dingin, menciptakan kontras yang aneh antara kemewahan dan dunia kelam. Bram menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia mencoba mempertahankan sisa harga dirinya, menegakkan leher dan berteriak, "Kalian mau buat onar? Hah? Aku lapor polisi. Tamu-tamuku ini orang-orang penting semua, direktur, pejabat. Kalau kalian sentuh sehelai rambut mereka, kalian semua bisa membusuk di penjara." Pria itu tertawa serak, seperti gesekan dua lempengan besi berkarat. Ia mengambil cerutunya dan mematikannya di sofa kulit impor dari Italia, meninggalkan bekas hangus yang berbau sangit. "Orang penting, aku masih menghargai para tamu di sini." Ia menyapu pandangannya ke kerumunan elit yang meringkuk ketakutan. "Siapapun yang tidak bermarga Hartono, bukan keluarga si Bram, boleh keluar dari pintu ini. Tapi aku kenakan biaya lewat. Setiap nyawa tinggalkan jam tangan, perhiasan, tas, dan ponsel. Siapa yang coba-coba menyembunyikan, aku potong tangannya." Begitu pengumuman itu selesai, sebuah pemandangan kejam dan konyol tentang sifat asli manusia terpampang di depan mata Bram. Teman-teman yang katanya sehidup semati, rekan-rekan bisnis yang baru saja bersumpah setia, seketika berebut melepas jam tangan Rolex, kalung berlian, dan melempar tas Hermes seharga miliaran rupiah ke tumpukan di tengah lantai. Seorang direktur berperut buncit melempar kartu VIP-nya ke wajah Bram dan meludah. "Sialan kau penipu. Punya utang segunung ke preman malah mengajak kami ke tempat mati ini. Mulai hari ini kita putus hubungan." Satu persatu dari mereka berebut melewati tumpukan harta benda itu, lari tunggang langgang keluar dari villa. Hanya dalam 5 menit, ruang tamu yang luas itu menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan 5 anggota keluarga Hartono Bram, Ibu Ratmi, Sally, Tony, dan 20 preman berwajah sangar. "Nah, pesta sudah usai. Waktunya bayar utang, debitur," kata si pria botak, menarik sebuah kursi dan menyilangkan kakinya yang bersepatu bot ke atas meja kaca. Bram memegang sisa-sisa dokumen di tangannya, matanya memerah. Ia membuka lembar demi lembar. Surat pengalihan saham, surat penyerahan badan hukum, dan yang paling mengerikan, lampiran perjanjian utang. Tanda tangannya, cap jempolnya, stempel perusahaannya. Logika dari jebakan yang sempurna, dan kejam ini mulai terlihat jelas di kepala Bram, meruntuhkan semua ilusi kebodohannya. "Sebulan yang lalu, ketika aku sengaja berpura-pura depresi, mabuk-mabukan, dan menangis karena memergokinya mengantar Sally periksa kehamilan, Bram diam-diam menyuruh pengacaranya menyiapkan satu set kontrak pengalihan seluruh aset dan saham perusahaan untuk menipuku agar menandatanganinya. Ia pikir ia pintar. Ia pikir aku wanita lemah yang hanya bisa menangis. Tapi ia tidak tahu. 6 bulan sebelumnya, aku sudah diam-diam mengambil alih seluruh sistem keuangan perusahaan. Aku menggunakan nama perusahaan untuk menggadaikan semua proyek, semua properti, termasuk villa 60 miliar ini, untuk meminjam 100 miliar rupiah dari grup Naga Hitam. Seluruh uang itu telah aku legalkan melalui kontrak-kontrak investasi fiktif di luar negeri, dan mentransfernya bersih ke sebuah rekening rahasia di Swiss atas namaku. Perusahaan yang dengan gembira direbut Bram dariku sebenarnya hanyalah sebuah cangkang kosong yang memikul bom waktu utang 100 miliar. Ketika Bram menandatangani surat pengalihan yang disodorkan pengacaranya yang lampiran utangnya telah dengan cerdik kuselipkan di tengah, ia telah dengan sukarela dan sah secara hukum mengalungkan tali gantungan di lehernya sendiri. "Ini penipuan. Ayo menipuku, dokumen ini tidak sah." Bram berteriak, merobek-robek dokumen itu dan melemparkannya ke udara. Pria botak itu bahkan tidak berkedip. "Robek saja sesukamu. Aku punya ratusan salinan yang sudah dilegalisir. Kau tidak mau bayar? Gampang. Bawa ke pengadilan, kau akan didakwa penipuan korporasi dan penggelapan 100 miliar. Hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Kalau pakai hukum rimba kami, 100 miliar itu bunganya 1 miliar per hari. Tidak ada uang, aku akan mulai ambil organ tubuh untuk melunasi utang. Ginjal, hati, kornea mata seluruh keluargamu ini kalau digabung mungkin bisa menutupi sedikit." Ibu Ratmi, mendengar kata ambil organ tubuh, langsung lemas dan jatuh terduduk di lantai. Sisa kesombongannya masih ada sedikit. Ia menunjuk wajah pria botak itu. "Jangan macam-macam kalian. Anakku ini direktur. Rumah ini ada CCTV. Aku lapor polisi biar kalian semua ditangkap." Pria botak itu tertawa terbahak-bahak, lalu melempar ponselnya ke depan Ibu Ratmi. "Laporkan saja, Nyonya tua. Telepon 110 sekarang juga. Begitu polisi datang, aku tunjukkan surat utang ini. Polisi akan memborgol anakmu si Bram ini lebih dulu karena kasus penipuan."
Kau pikir villa ini milikmu? Villa ini sudah digadaikan dan beralih nama menjadi milikku 15 hari yang lalu. Perabotan dan anggur mahal ini semua aku yang siapkan, hanya sebagai umpan agar kalian tikus-tikus rakus datang sendiri menyerahkan nyawa. Pada saat yang sama, 20 km dari Pondok Indah, di lantai 65 sebuah penthouse super mewah di pusat Jakarta, aku bersandar di sofa beludru, tanganku dengan lembut memutar gelas berisi anggur bordo merah. Di hadapanku ada layar 85 inci yang menyiarkan langsung seluruh kejadian dari kamera-kamera super kecil yang telah kupasang di seluruh sudut villa sebelum aku pergi. Melihat wajah pucat pasi dan ketakutan keluarga Bram, jantungku tidak berdetak lebih cepat sedikit pun. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya ada ketenangan yang menakutkan. Pertunjukan telah dimulai. Aku tidak butuh orang lain untuk bercerita. Aku sedang menonton sendiri drama yang naskahnya kutulis sendiri. Layar memperbesar wajah Ibu Ratmi yang gemetar dan menangis. Aku teringat 3 tahun lalu, di tengah malam yang dingin, ia menyiramku dengan seember air es hanya karena aku berani membantah saat ia membela kebiasaan judi Tony. Ia menunjuk wajahku dan menghardik, perempuan mandul sepertimu, keluarga ini sudah berbaik hati menampungmu. Uang yang kau hasilkan juga uang keluarga Hartono. Aku mengalihkan kamera ke wajah Sally. Perempuan simpanan itu memeluk perutnya erat-erat sambil meringkuk di belakang Bram. Dialah yang mengirimiku foto dirinya dan Bram telanjang di ranjangku, disertai pesan, Mbak, barang lama memang seharusnya dibuang. Posisi Nyonya Hartono biar aku saja yang gantikan, ya. Dan Bram, suami bejat yang menggunakan uang tabungan orang tuaku untuk memulai bisnisnya, lalu setelah sukses malah menyebutku benalu. Ia dengan tega mendorongku jatuh dari tangga hingga aku keguguran anak pertama kami, hanya untuk melindungi selingkuhannya, lalu memfitnahku seolah aku jatuh sendiri. Kekejamanku hari ini tidak lahir begitu saja. Ia ditempa dari darah, air mata, dan ribuan malam saat aku menggigit bibirku hingga robek dalam kegelapan agar tidak menangis. Hukum karma bukanlah tentang duduk menunggu takdir menghukum, akulah karma itu sendiri bagi mereka. Di layar, situasi mulai tak terkendali. Tony, memanfaatkan saat para preman sedang berbicara dengan Bram, diam-diam mengantongi beberapa jam tangan Rolex milik tamu yang tertinggal di meja. Ia merangkak menuju jendela kaca di belakang ruang makan, berniat memecahkannya dan kabur. Tapi sebelum ia sempat mengayunkan tangan, seorang anak buah preman sudah melesat, menjambak rambutnya, dan menyeretnya kembali ke tengah ruangan. Bos, ada tikus mau kabur? Pria botak itu berdiri. Ia menarik sebilah pisau belati dari pinggangnya, kilatan baja dingin menyambar di bawah lampu kristal. Ia berjalan mendekat, menginjak punggung Tony dengan sepatu botnya hingga anak itu terbatuk darah. Ia meraih tangan kanan Tony, menekannya hingga terbuka di atas meja kopi kaca. Punya utang, mau kabur, dan mencuri. Hukum naga hitam. Satu kesalahan. Hilang satu jari, geram pria itu. Tanpa ampun, ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Tolong aku, Mas Bram. Bu, tolong bu. Tony menjerit hingga serak, air kencingnya menggenang membasahi celana mahalnya. Ibu Ratmi memekik ngeri, matanya mendelik ke atas, mulutnya berbusa, lalu jatuh pingsan. Bram berlutut, memegangi kepalanya, gemetar seperti anjing basah kuyup. Ia tidak berani melihat, tidak berani memohon. Semua kesombongan, semua topeng elitenya telah luntur, hanya menyisakan kepengecutan yang paling hina. Serase. Bilah pisau itu membelah udara, menancap dalam di meja kaca tebal. Suara retakan yang nyaring terdengar. Ujung pisaunya tertancap kurang dari 1 mm dari jari kelingking Tony. Kaca mahal itu retak membentuk jaring laba-laba. Tony menjerit ngeri, matanya membelalak, seluruh tubuhnya kejang-kejang lalu terkulai lemas di lantai. Genangan cairan kuning berbau pesing mengalir dari celananya, bercampur dengan tumpahan anggur merah di lantai. Pria botak itu dengan santai mencabut pisaunya, mengelap ujungnya yang sedikit berdarah di kemeja sutra Bram. Ia membungkuk, mengembuskan napas berbau cerutu dan alkohol ke wajah sang direktur utama yang gemetaran. Nyawa anjing adikmu ini aku titipkan sementara. Dengar baik-baik, Bramantio Hartono. Aku beri kau waktu sampai jam 6 pagi besok. Siapkan 20 miliar sebagai uang muka bunga. Kalau tidak ada, aku sendiri yang akan memotong setiap bagian tubuh dari setiap orang di sini, aku bekukan dan kirim ke kampung halamanmu agar kerabatmu bisa melihatnya. Setelah berkata begitu, pria botak itu melambaikan tangan. Anak buahnya langsung mengunci pintu berlapis-lapis dan menutup semua sistem pintu gulung otomatis di villa. Mereka dengan santai duduk di sofa-sofa mahal, menyalakan TV layar lebar untuk menonton sepak bola, dan membuka botol-botol wine ratusan juta milik Bram untuk ditenggak. Villa 60 miliar, surga impian keluarga Hartono, dalam sekejap berubah menjadi penjara yang menyesakkan dan gelap, mengurung para pemimpi yang serakah. Keempat anggota keluarga Hartono didorong ke sudut sempit di bawah tangga. Cahaya lampu kristal menciptakan bayangan gemetar mereka di dinding kayu.
Ibu Ratmi siuman dari pingsannya. Ia memegangi dadanya, terengah-engah seperti orang asma. Ketika matanya melihat tumpukan dokumen utang dan 20 preman yang berjaga, topeng ratunya hancur berkeping-keping. Ia mencakar lengan Bram, kukunya menancap dalam ke kulit. Ya Tuhan, Bram, anak durhaka. Apa yang sudah kau lakukan? Mana rumahnya? Mana perusahaannya? Kenapa kau membawa utang ratusan miliar ini? Hingga kita semua mati bersama. Hah? Bram sudah diambang kegilaan. Tekanan, rasa malu, dan kenyataan pahit tentang jebakanku telah meruntuhkan seluruh pertahanan mentalnya. Matanya memerah liar seperti anjing gila yang terpojok. Ia berbalik menatap Tony, yang baru siuman dan sedang menangis sambil memegangi tangannya. Ia mencengkeram kerah baju Tony, mengangkat adiknya yang tak berguna itu sambil menggeram. Tony, bulan lalu aku berikan kau uang tunai 10 miliar dari proyek di timur untuk disimpan di brankas. Keluarkan uang itu sekarang juga, biar aku serahkan pada mereka. Cepat. Leher Tony tercekik, wajahnya membiru. Ia menangis meraung-raung, ingus dan air mata bercampur, lalu bersujud di kaki kakaknya. Ampun, Mas Bram, ampun. Uang 10 miliar itu. Tidak sengaja aku habiskan semua untuk judi online minggu lalu. Aku mau coba menang lagi tapi malah kalah terus. Uangnya habis, Mas. Bagai disambar petir, Bram terhuyung mundur. Harapan terakhir untuk selamat baru saja dihancurkan oleh adik kandungnya sendiri, amarahnya meledak. Bram menghantamkan tinjunya berkali-kali ke wajah dan dada Tony. Bajingan, kau membunuhku. Aku sekolahkan kau agar kau bisa menghancurkan hasil jerih payahku, hah? Melihat anak kesayangannya dihajar hingga babak belur, Ibu Ratmi langsung melupakan segalanya. Sifat pilih kasih dan pembelaan butanya muncul. Ia menerjang Bram, menggigit dan mencakar wajah anak sulungnya hingga berdarah. Hentikan. Kau mau membunuh adikmu? Hah? Uang hilang itu karena kau bodoh. Kau ditipu si Ayu itu, dituntun seperti kerbau. Kau direktur tapi membiarkan istrimu memasang utang sebesar itu di kepalamu. Sekarang kau lampiaskan ke adikmu? Bram? Kenapa kau sebodoh ini, Nah? Cacian dari ibu kandungnya sendiri menjadi belati yang merobek sisa harga diri Bram. Ia mendorong ibunya hingga jatuh, lalu tertawa histeris. Benar, tikus-tikus itu mulai saling menggigit di dalam sangkar yang kubuat. Mereka bukan lagi keluarga teladan yang saling menyayangi untuk melawan menantu jahat. Di hadapan kematian, sifat asli mereka yang egois dan hina terungkap sepenuhnya. Tiba-tiba, Bram berbalik menatap Sally. Perempuan simpanan itu sejak tadi hanya meringkuk di dinding, matanya terus mencari jalan keluar. Sally, Bram menerjang, mencengkeram kedua bahu perempuan itu, matanya menyiratkan harapan gila. Sayang, aku masih punya uang di kamu. Akhir tahun lalu aku diam-diam transfer 5 miliar untukmu beli rumah di pinggiran kota untuk persiapan melahirkan. Transfer balik uang itu sekarang. Selamatkan aku malam ini. Besok aku janji akan panggil pengacara untuk melawan si Ayu. Aku akan rebut kembali semuanya untukmu dan anak kita. Sally mundur selangkah, menepis tangan Bram dengan kasar. Tatapan matanya tak lagi manja dan manis seperti tadi sore, melainkan dingin, penuh perhitungan, dan menghina. Kamu gila, desi Sally, merapikan rambutnya yang kusut. Uang yang kamu transfer itu kompensasi untuk masa mudaku, untuk membesarkan anak ini. Sekarang kamu punya utang ratusan miliar ke preman, jadi gembel, calon narapidana. Kamu mau ambil uangku dan anakku untuk bayar utangmu? Mimpi saja. Kau yang berbuat, kau yang tanggung sendiri. Jangan seret aku ke dalam lumpur bersamamu. Bram tertegun, terpaku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pria yang pernah memaki-makiku sebagai wanita matre, kini baru saja ditampar telak oleh kenyataan tentang materialisme dari wanita simpanan manisnya. Memanfaatkan keterkejutan Bram, Sally mengangkat gaunnya dan berlari ke lantai 2. Ia tahu betul denah rumah ini. Ia tahu di kamar utama ada sebuah brankas tersembunyi yang sering digunakan Bram. Niatnya adalah menggasak sisa perhiasan mahal yang mungkin masih ada, lalu mencari cara kabur lewat balkon. Hei, berhenti kau! Ibu Ratmi meraung. Menyadari niat Sally, ia lupa akan sakit tulangnya, bangkit, dan merangkak menaiki tangga mengejarnya. Uang saat ini adalah nyawa, dan ia tak akan membiarkan rubah betina itu lari dengan sepeser pun. Bram pun tersadar dan ikut mengejar. Di kamar tidur utama yang luas, Sally langsung menuju dinding berpanel kayu, menekan-nekan kombinasi brankas. Tit, tit, klik. Pintu brankas yang berat terbuka. Tapi di dalamnya tidak ada batangan emas, tumpukan dolar, atau kotak perhiasan berlian seperti yang ia bayangkan. Kosong, hanya ada satu map biru yang diletakkan rapi di tengah. Sally mengerutkan kening, meraih map itu. Pada saat yang sama, Ibu Ratmi menerjang masuk seperti macan tua kelaparan. Ia menjambak rambut Sally, merebut map dari tangannya. Kau mau mencuri sertifikat rumah ini? Hah, sundal. Kemarikan. Dengan penuh kemenangan, Ibu Ratmi membuka map itu,
yakin isinya adalah surat-surat berharga yang bisa menyelamatkan mereka. Bram baru saja sampai di ambang pintu, terengah-engah. Namun, ketika mata rabun Ibu Ratmi membaca baris-baris tulisan tebal di atas kertas putih berstempel Rumah Sakit Internasional, tangannya mulai gemetar hebat. Wajahnya memucat, otot-otot mulutnya berkedut tak terkendali. Itu bukan surat tanah. Itu adalah ringkasan rekam medis yang kudapatkan dengan membayar mahal seorang penyelidik, dan sengaja kutaruh di dalam brankas sebagai hadiah rumah baru untuk mereka. Ibu Ratmi membaca dengan suara pecah dan melengking seperti gagak. Pasien atas nama Sally Agustina, didiagnosis mandul primer, telah menjalani operasi pengangkatan kedua ovarium dan rahim parsial 3 tahun yang lalu. Kertas itu jatuh dari tangannya. Bersamanya, jatuh pula beberapa lembar foto yang diambil diam-diam, menunjukkan Sally sedang merokok dan menenggak minuman keras di sebuah bar, serta sebuah kwitansi belanja online yang bertuliskan, produk, perut hamil silikon untuk properti film. Ukuran, 4 bulan, pembayaran, lunas. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Keheningan sebelum ledakan nuklir. Kehamilan yang diagung-agungkan, cucu laki-laki penerus keluarga yang setiap malam didoakan Ibu Ratmi, anak yang ia jadikan senjata paling tajam untuk menghina dan menendangku keluar dari rumah, ternyata hanyalah sebuah bantalan silikon murahan seharga 2 juta yang dibeli online. Mata Ibu Ratmi memerah, urat-urat biru menonjol di dahinya. Ia menatap Sally, yang kini mundur ke sudut dinding, wajahnya pucat tanpa darah. Kau berani menipu ibu? Kau berani membuat keluarga Hartono punah? Hah? Ibu Ratmi mengaum, suaranya tidak seperti manusia. Ia menerjang Sally dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa yang lahir dari kebencian. Kedua tangannya yang kurus kering mencengkeram kerah gaun sutra Sally, merobeknya hingga terbelah. Srekka. Gaun itu robek, memperlihatkan korset berwarna kulit yang mengikat erat sebuah gumpalan silikon bulat palsu. Dengan kalap, Ibu Ratmi mencakar dan merobek perekatnya. Perut silikon palsu seukuran buah melon kecil itu jatuh ke lantai kayu, menggelinding, dan berhenti tepat di ujung sepatu kulit Bram. Bram membeku di ambang pintu, napasnya terhenti. Matanya terpaku pada gumpalan silikon tak bernyawa itu. Seketika, ingatan mengerikan 3 bulan lalu menghantam otaknya. Ia ingat malam hujan itu, saat aku menemukan pesan mesra antara dia dan Sally. Aku menangis dan menanyainya. Tapi apa yang ia lakukan? Ia mendorongku, membentak. Kalau kau tidak bisa melahirkan, biar orang lain yang melahirkan. Sally sedang mengandung darah daging keluarga Hartono, jangan kau sentuh dia. Dan dengan satu dorongan kejam, ia membuatku jatuh terguling di tangga marmer yang tajam. Malam itu, darahku membanjiri lantai. Aku kehilangan janin berusia 6 minggu yang bahkan belum sempat terbentuk. Rasa sakit yang merobek jiwa itu ia balas dengan senyuman sinis, dan segera membersihkan jalan untuk membawa rubah betina ini menggantikan posisiku. Ia telah membuang istri yang menemaninya dari nol, membuang warisan keluarga yang nyata, membuang darah dagingnya sendiri, hanya untuk ditukar dengan gumpalan silikon, seorang wanita murahan, dan utang 100 miliar. Triple. Bram menengadahkan kepalanya, meraung dengan suara pilu, liar, dan putus asa. Raungan seorang pria yang baru sadar bahwa dirinya lah orang paling bodoh di dunia. Ia menyerbu masuk, mendorong Ibu Ratmi, matanya gila. Ia mencekik leher Sally dengan kedua tangannya yang kuat, mendorong perempuan itu ke dinding. Kau menipuku, kembalikan uangku. Kembalikan perusahaanku. Kembalikan anakku. Bangsat. Ia berteriak, air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang bengkok. Sally meronta-ronta, mencakar tangan Bram, wajahnya membiru kehabisan napas. Jeritan, tangisan, dan umpatan dari 3 orang itu menggema di seluruh villa, berbaur dengan tawa terbahak-bahak para preman di lantai bawah yang sedang menonton bola. Di tempat yang jauh, di keheningan penthouse lantai 65, aroma terapi cendana menyebar lembut. Aku duduk bersandar, menyilangkan kaki, mengangkat gelas anggurku. Melalui layar 85 inci, aku menyaksikan seluruh adegan tikus-tikus yang saling mencabik di dalam sangkar. Cahaya dari layar terpantul di wajahku yang datar. Aku melihat Bram yang mengamuk. Melihat Ibu Ratmi yang membenturkan kepalanya ke lantai sambil meratap. Melihat gumpalan silikon yang tergeletak di sudut. Tanpa sadar, tanganku menyentuh perut bagian bawahku. Di sana pernah ada sebuah nyawa kecil yang direnggut oleh kekejaman mereka. Setetes air mata dingin perlahan mengalir di pipiku, tapi bibirku justru membentuk seringai yang sempurna. Saling bunuhlah kalian, bisikku ke dalam kegelapan malam, suaraku seringan asap. Menderitalah, putus asalah. Karena drama ini baru hidangan pembuka, aku meletakkan gelasku, mengetuk-ngetukkan jariku di atas meja kaca. Sudah hampir waktunya bagi cahaya keadilan dan kegelapan karma untuk turun bersamaan, mengakhiri kehidupan sosial sampah-sampah masyarakat ini. Cengkeraman tangan Bram di leher Sally semakin erat. Urat-urat hijau menonjol. Wajah perempuan simpanan itu berubah dari pucat menjadi ungu,
kedua matanya mendelik, mulutnya ternganga mencoba menghirup sisa-sisa udara. Suara serak dari tenggorokannya terdengar mengerikan. Ibu Ratmi terkulai di sampingnya, memeluk lututnya, bergumam tak jelas, matanya kosong menatap gumpalan silikon di sudut ruangan. Ia sudah gila. Guncangan kehilangan harta ratusan miliar, ditambah kenyataan bahwa cucu laki-laki yang diidamkan ternyata palsu, telah menghancurkan sisa kesadarannya. Mati kau, kembalikan uangku, kembalikan karierku. Bram meraung, air liurnya menetes. Wajahnya tak ubahnya binatang buas yang terpojok. Tepat pada saat Sally hampir kehilangan nyawa, dari luar villa, suara yang memekakkan telinga merobek keheningan malam. Viu, viu. Suara sirene polisi yang menusuk telinga terdengar terus-menerus. Bukan hanya satu, tapi serombongan mobil lapis baja dari Satuan Brimob telah mengepung rapat villa nomor 18. Lampu rotator biru merah berkedip-kedip, menyorotkan cahaya tajam melalui jendela-jendela besar, menyapu wajah-wajah panik para preman di lantai bawah. Brak, brak, pintu gulung baja didobrak dengan peralatan khusus. Puluhan anggota Brimob bersenjata lengkap, rompi anti peluru, dan granat asap mendobrak masuk. Polisi, semua diam di tempat, letakkan senjata, angkat tangan. Suara tegas dari megafon menggetarkan dada semua orang. Gerombolan preman naga hitam yang tadi beringas, kini seperti tikus melihat kucing. Pria botak itu buru-buru membuang cerutunya. Beberapa anak buahnya mencoba melawan, tapi langsung dilumpuhkan. Wajah mereka dibanting ke lantai marmer, tangan diborgol dengan bunyi klik yang dingin. Tony yang tergeletak di sudut juga diseret berdiri. Di lantai 2, Bram terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Sally jatuh ke lantai, terbatuk-batuk hebat, menghirup udara dengan rakus. Bram berjalan sempoyongan ke balkon dalam, melihat ke bawah. Saat melihat para preman dilumpuhkan, seberkas harapan hina tiba-tiba muncul di matanya. Ia pikir, ia telah diselamatkan. Ia berlari menuruni tangga, tersandung-sandung, sambil berteriak, "Pak polisi, Bapak datang tepat waktu. Mereka preman, Pak. Mereka menerobos masuk rumah saya, menagih utang, mengancam mau membunuh kami sekeluarga. Tolong tangkap mereka semua, Pak." Pria botak yang sedang digiring lewat, mendengar itu dan meludah ke sepatu Bram. "Bodoh. Kau pikir polisi datang hanya untuk menangkapku? Lihat saja drama selanjutnya." Tepat pada saat itu, barisan polisi membuka jalan. Suara sepatu hak tinggi menghantam lantai marmer yang pecah, bunyinya tegas dan berirama seperti simfoni kematian. Dari pintu utama, seorang wanita melangkah masuk. "Itu aku. Aku mengenakan gaun beludru hitam yang membalut tubuhku, mantel abu-abu tersampir di bahu, rambutku yang bergelombang tergerai, dan bibir merahku membentuk senyuman angkuh. Di belakangku adalah pengacara Handoko, kepala firma hukum pidana paling disegani di Jakarta, bersama 2 auditor keuangan senior yang membawa koper-koper berisi dokumen tebal. Cahaya lampu kristal menerpaku, membuatku tampak gemerlap dan agung, kontras dengan penampilan kumal keluarga mantan suamiku. Mata Bram terbelalak menatapku, ia membeku. Dalam otaknya yang tumpul, ia berhalusinasi bahwa aku, karena sisa perasaan, memanggil polisi untuk menyelamatkannya. Ia merangkak mendekat, mencoba menyentuh ujung mantelku, suaranya memelas. "Ayu, Ayu, aku tahu kau masih sayang padaku. Kau panggil polisi untuk menyelamatkanku, kan? Aku salah, Ayu. Si Sally itu menipuku, perutnya palsu. Aku diguna-guna olehnya. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku usir dia, dan ibuku. Perusahaannya aku serahkan lagi padamu, ya, Ayu." Aku perlahan membungkuk. Bau keringat masam dan aura kegagalan darinya membuatku harus menutupi hidung dengan sapu tangan sutra. Mataku setajam pisau bedah, menusuk langsung ke dalam halusinasinya yang menjijikkan. Aku berkata, suaraku tidak keras, tapi getarannya cukup untuk menghancurkan jiwanya. "Bramantio Hartono, kau masih sama menyedihkannya dan penuh khayalan seperti saat kau bersujud meminta uang keluargaku untuk membayar utang premanmu 6 tahun lalu, ya?" Aku menyeringai, mundur untuk menghindari sentuhan kotornya. "Menyelamatkanmu? Tidak. Aku datang sebagai penonton VIP untuk menyaksikan babak akhirmu. Kau pikir polisi datang hanya untuk menangkap preman naga hitam karena penagihan ilegal? Salah. Mereka datang karena berkas rahasia yang secara anonim kukirimkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus 3 hari yang lalu." Pupil mata Bram menyusut. Mulutnya ternganga, tak mampu berkata-kata. Aku mengangguk pada perwira polisi yang memimpin. Sang perwira membacakan surat perintah dengan lantang. "Bramantio Hartono, kami memiliki surat perintah penangkapan untuk Anda atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan pajak dalam skala besar, dan pemalsuan dokumen pinjaman bank. Anda juga dituntut atas tindakan penganiayaan terhadap saudari Sally Agustina. Mohon bekerja sama." 2 anggota Brimob segera memborgol tangan Bram di belakang punggungnya. Bram meraung dan meronta. "Tidak, saya tidak menggelapkan pajak.
bukan saya. Itu Ayu, dia direktur keuangan. Dia yang menjebak saya. Bapak salah tangkap. Jangan buang tenagamu, Bram. Aku tersenyum, berjalan santai mengelilingi puing-puing ruang tamu. Semua tanda tangan di kontrak fiktif, semua perintah transfer uang ke luar negeri, semua dokumen pajak selama 3 tahun terakhir, semuanya memakai tanda tangan basah dan stempel yang kau bubuhkan sendiri. Ingat prinsip yang sering kau ajarkan padaku? Jadi bos cukup tanda tangan, pekerjaan kasar biar anak buah yang urus. Nah, aku sudah mengurus semua pekerjaan kasar itu dengan sangat rapi, agar kau, sebagai bos, bisa menandatangani vonis 20 tahun penjara untuk dirimu sendiri. Aku berhenti di depan Tony. Ia sedang digiring. Wajahnya bengkak, celananya basah. Dan kau, adik ipar kesayangan. Kau pikir jaringan judi online miliaranmu itu rahasia? Laptop yang sering kau pakai di villa ini, seluruh riwayat transaksinya sudah aku salin dan serahkan ke divisi siber. Tenang saja, di penjara nanti kau bisa main judi lagi dengan para bos besar di sana. Tony pingsan seketika, diseret oleh polisi ke mobil. Di lantai 2, Ibu Ratmi berjalan terhuyung-huyung turun. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut. Di tangannya, ia memeluk erat gumpalan silikon perut palsu, sambil bersenandung, Kup, cucu nenek tidur yang nyenyak, ya? Nanti kalau sudah besar, bangun villa 100 miliar untuk nenek. Ia melewatiku dengan tatapan kosong. Ibu mertua yang dulu memaksaku minum puluhan ramuan pahit agar bisa memberinya cucu laki-laki, kini telah didorong ke jurang kegilaan oleh keserakahan dan kekejamannya sendiri. Tim medis harus membawanya dengan tandu dan obat penenang ke rumah sakit jiwa. Sally merangkak turun dari tangga, lehernya memar. Ia menatapku dengan tatapan memohon belas kasihan, tapi aku hanya melewatinya seolah ia debu. Ia tidak pantas mendapatkan perhatianku lagi. Hukum mungkin tidak akan memenjarakannya, tapi tagihan kartu kredit yang menumpuk, biaya rumah sakit, dan hukuman nurani sebagai pelakor yang dicampakkan akan menjadi penjara paling kejam untuk sisa masa mudanya yang layu. Bram digiring sampai ke pintu. Ia menoleh menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya bukan lagi berisi kebencian, melainkan ketakutan luar biasa pada monster yang ia ciptakan sendiri. Ayu, kau bukan manusia. Kau iblis, rintihnya, air mata penyesalan yang terlambat mengalir di pipinya. Aku mendekat padanya, cukup dekat hingga aroma parfum mahalku mengalahkan bau badannya. Aku berbisik di telinganya dengan suara paling lembut, aku pernah menjadi malaikat, Bram, sampai kalian semua mematahkan sayapku dan memaksaku hidup di neraka. Aku hanya sedang belajar untuk menjadi penguasa di neraka yang kalian ciptakan. Semoga sisa hidupmu tenang, di balik jeruji besi. Klang, pintu mobil tahanan dibanting, mengurung jerit putus asa pria itu. Konvoi mobil polisi membawa gerombolan preman dan sampah masyarakat keluarga Hartono pergi menembus malam, mengembalikan ketenangan di kawasan Pondok Indah. Aku melangkah keluar dari gerbang tembaga itu. Sinar fajar pertama mulai menyobek langit kelabu Jakarta. Cahaya hangat menyentuh bahuku, menghapus dinginnya 5 tahun masa muda yang terkubur. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara tak pernah sebersih dan sebebas ini. Batas antara tragedi dan kemenangan dalam hidup seorang wanita terkadang hanya dipisahkan oleh satu momen kebangkitan. Tidak ada dewa penyelamat yang akan turun untuk menghapus air mata orang-orang lemah. Hanya ketika kita menempa hati kita menjadi baja dan mengasah otak kita menjadi pedang, barulah kita bisa menuntut keadilan untuk diri sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Siapa menanam kejahatan, ia akan menuai buah pahit. Siapa menggunakan kebohongan untuk meraih kemuliaan, pada akhirnya akan dihancurkan oleh kemuliaan itu sendiri hingga menjadi debu. Aku mengeluarkan ponsel, menekan nomor seorang agen properti. Halo, villa nomor 18 Pondok Indah sudah kosong. Segel tempat itu, semprot disinfektan, dan pasang plang dijual cepat. Aku tidak mau menyimpan sampah apapun lagi di sana. Menutup telepon, aku melangkah masuk ke dalam sebuah Rolls-Royce yang pintunya sudah terbuka menanti. Roda mobil berputar mulus di jalanan yang dipenuhi cahaya mentari pagi. Di hadapanku bukan lagi intrik dan dendam. Di hadapanku adalah langit yang luas. Sebuah kerajaan bisnis yang kubangun sendiri, dan kehidupan yang angkuh dari seorang wanita kuat yang tak akan pernah lagi menundukkan kepala. Drama ini telah resmi berakhir. Sempurna, tanpa satu goresan pun.